Ini kita akan bicarakan mengenai iman, ya. Nah, saya akan memberikan sedikit mengenai iman ini kan di dalam kehidupan kita itu selalu ada aja masalah, ada aja beban, ada aja hal-hal yang harus diselesaikan karena kita adalah manusia dan itulah kodrat kita dan kadang-kadang kita susah untuk selalu memegang teguh bahwa bagaimana cara menyelesaikan semua persoalan-persoalan di dunia ini. Dan tambah lama biasanya tambah berat beban itu membebani kita, kehidupan kita. Kadang-kadang kita sudah maju tapi seperti batu yang sudah dibawa ke atas akan menggelinding ke bawah. Nah, ini yang membuat kita berat dan kadang-kadang kita merasakan lelah ya, merasakan failure dalam hidup kita, merasakan stres, kok nggak kelar-kelar problem ini. Kok selalu ada sesuatu yang menggering, bukan hanya sebagai batu-batu kecil, kerikil-kerikil, tapi kadang-kadang batu besar yang membuat kita sedih, sorrow. Bagaimana kita bisa memecahkan itu semua? Nah, ini disinilah kadang-kadang ada orang-orang tertentu malah mencapai sampai depresif ya teman-teman kita itu banyak yang mengalami mental health karena mereka tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Kadang-kadang mereka sangat frustasi sehingga mereka tidak tahu harus melakukan apa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka malah menjadi minum-minuman, pakai obat, apapun juga yang mereka lakukan. Dan ini sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh terjadi seperti ini. Karena kita punya satu hal yang bisa menopang hidup kita, yaitu iman. Ya. Jadi malam hari ini di dalam rentang Alkitab yang kita bicarakan, perjanjian baru maupun perjanjian lama, kita hanya bicara mengenai satu, yaitu iman. Iman, faith bahasa Inggrisnya. Dan kita selalu bergelora di dalam hati kita bahwa kita harus memastikan bahwa kita punya iman di dalam Tuhan. We have faith in God. Karena kalau sampai iman kita tercerah, sampai iman kita tidak jalan, bagaimana kita bisa hidup sebagai anak Tuhan? Tuhan tidak akan suka bahwa kita tidak mempunyai iman kepadanya, kita tidak percaya kepadanya, dan akhirnya hidup kita akan menjadi susah. Yang namanya damai sejahtera yang Tuhan berikan atau kasih karunia yang Tuhan berikan saat sehari-hari, maka tidak akan bisa terasakan. Malah merasakan bahwa hidup ini akan semakin lama makin susah. Nah, disinilah kita akan lihat bahwa iman itu adalah bukan rasa optimistis, rasa yang kita punya saja. Bukan hanya sekedar kepercayaan kepada sesuatu yang akan terjadi yang terbaik. Tapi justru kita iman yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ajarkan. Apa sih perintah yang pertama? Cintailah Allahmu. Baru perintah yang kedua, cintailah sesamamu. Sehingga kalau kita mempunyai iman, kita mempunyai tanda mencintai Tuhan sendiri, mencintai Allah sendiri, dan itu yang disebut sebagai kesetiaan radikal. Kita jangan kesetia pada uang. Jangan setia pada hal-hal yang sangat menjanjikan keduniawian. Tapi justru kalau kita mencintai Tuhan, karena itu adalah sebagai anak Tuhan, kita harus setia kepadanya. Dan Tuhan perintahkan kepada kita bahwa nomor satu yang kita harus lakukan adalah setia dan cintai Allah Bapamu. Baru mencintai sesama manusia. Disitulah iman. Nah, malam hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana iman itu di dalam yang sebenarnya sudah kedengarannya, oh ya kok orang nggak ngerti iman. Padahal orang sudah dibaptis, orang ke gereja, setiap minggu ke gereja. Apa sih iman? Kadang-kadang kita sulit untuk mendefinisikan, kita merasakan, tapi kita sulit untuk mempunyai suatu cara untuk mempunyai arti atau mendefinisikan. Ya. Jadi kita akan bicarakan tuh dari segi perjanjian lama maupun perjanjian baru. Apa yang Tuhan mau? Mempunyai iman itu artinya apa? Bukan hanya percaya saja. Percaya pada sesuatu yang baik yang Tuhan selalu berikan yang akan terjadi. Tapi justru yang nanti kita bicarakan, kita belajar dari Rasul Paulus. Kita belajar dari penulis-penulis kitab-kitab Injil lainnya. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa itu iman? Iman yang sejati terutama. Yang berasal dari hati sanubari kita. Nah, ini suatu hal quotation yang sangat baik ya. Tidak bisa direbut judulnya ya. Ada saat ketika hidup terasa seperti benang yang nyaris putus. Iman melemah, harapan menipis. Dan suara Tuhan seakan hening, tidak terdengar. Namun justru dalam momen rapuh itulah sabda Yesus
hari ini ayat 28, 10, 28 menjadi pegangan yang tak ternilai, yaitu tak seorang pun dapat merebut mereka. Mereka adalah domba-domba kita, anak-anaknya, dari tanganku, dari tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa dia akan menggenggam erat tangan-tangan kita sebagai anaknya. Dan pegangan yang tak ternilai adalah kita selalu dipegangnya. Kalau kita dipegangnya, bagaimana kita bisa tidak mengimani bahwa dia selalu bersama kita. Tuhan mencintai kita dan kita harus mencintai dia balik. Kemudian teruskan, sahabatku, tangan Tuhan bukan sekedar simbol kuasa. Tapi yang penting, tangan Tuhan adalah kelembutan kasih yang tak akan melepaskan kita. Walaupun kita ada masalah, kita terluka, kita goyah, kita tersesat, apapun yang terjadi pada hidup kita, dia tidak akan melepaskan tangan kita. Dia selalu menggenggam tangan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita bebani, apapun kita rasakan. Dengan perkataan lain, kalau kita digenggam oleh Tuhan Yesus sendiri, kita tidak butuh kekuatan kita. Not in our power, not in our body, not in our mind, but His love, His power yang akan membawa kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya cukup mempunyai iman, mempunyai keberserahan, mempunyai percaya bahwa tangannya yang tidak invisible hand, yang tidak terlihat, tidak pernah berhenti menggenggam kita. Karena dia selalu memberikan cintanya pada kita. Nah, inilah definisi iman yang akan kita gali malam hari ini. Ternyata hal-hal yang tidak kelihatan, itulah yang mempunyai power, yang mempunyai kekuatan yang besar. Karena Tuhan selalu berkenan dalam hidup kita. Dia menggenggam tangan-tangan kita, walaupun kita merasa sakit, merasa jatuh, merasa terbeban apapun. Dan banyak sekali orang akan bisa memberikan testimoni, memberikan kesaksian bahwa memang kehidupan mereka sangat tenang. Menjadi lebih baik karena iman itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana unsur iman di dalam perjanjian lama, ternyata perjanjian lama itu tidak banyak loh membicarakan mengenai iman. Dan salah satunya yang banyak dibicarakan adalah kitab Habakuk, salah seorang nabi. Habakuk adalah nabi tinggal di daerah kerajaan Yehuda. Ya, ingat ya, kalau kerajaan Israel pecah, yang utara namanya Israel, yang kedua, yang bawah namanya selatan adalah Yehuda. Dan pada waktu Habakuk hidup, banyak sekali kekacauan di kerajaan Yehuda ini. Dan dia selalu menanyakan, mempertanyakan pada Tuhan, Yahweh Elohim, kenapa kok selalu ada ketidakbenaran, ketidakberesan, ketidakadilan, selalu ada penderitaan pada manusia. Di tengah ada banyak sekali hal yang dia merasa gelisah karena hidupnya tidak pernah benar. Dan kadang-kadang dia merasakan hal yang membuat dia sangat depresif dan stres. Dan dia merasakan kasih Tuhan dan dia mengatakan, orang yang benar akan hidup oleh imannya. Nah, itulah definisi dari Nabi Habakuk. Habakuk mengatakan orang yang benar akan hidup oleh imannya. Imannya itu yang membuat dia benar. Imannya itu yang membuat dia memberikan pengharapan. Sehingga dia akan hidupnya secara benar. Nah, kalau kita lihat berikutnya di dalam Habakuk 3:19. Habakuk merasakan walaupun banyak sekali goncangan dalam hidupnya, banyak sekali ketidakadilan, banyak sekali problema-problema kekacauan di dalam kerajaan Yehuda, tapi dia bilang, Allah, Yahweh, Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Nah, teman-teman ya, di sini kalau kita lihat, rusa itu bisa naik bukit-bukit, bahkan dia bisa mendaki bukit. Ya, kenapa? Kalau kita nggak bisa, ya susah kita akan jatuh. Tapi kalau rusa punya kekuatan sendiri untuk bisa menapakkan kakinya bahkan naik ke bukit-bukit, itulah Allah. Memungkinkan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, dan kita mempunyai kekuatan yang tidak invisible power karena Tuhan bekerja di dalam kita. Tapi
Allah itu kekuatanku tidak akan terjadi kalau kita tidak punya iman. Ya. Nabi Habakuk mengatakan bahwa memang kekuatan ini berasal dari Allah sendiri. Memang iman itu dikembangkan dan diberikan oleh Allah sendiri, tapi kita sendiri harus merespons. Intinya kita harus merespons sehingga kita bisa mempunyai kekuatan yang baik untuk mendaki bukit-bukit dengan kekuatan kaki kita. Nah, definisi Habakuk dari Perjanjian Lama ini yang dikembangkan oleh Paulus. Nanti kita bicarakan mengenai keselamatan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang Kristiani. Bahwa imanlah yang menyelamatkan. Imanlah yang memberikan kekuatan. Imanlah yang memberikan kebenaran di dunia ini. Dan itu diperkuat oleh penulis kitab Ibrani. Di mana pada waktu itu di Hebrew, di daerah Ibrani, itu dikatakan bahwa jemaat-jemaat dan umat-umat di situ merasakan kelelahan, merasakan jenuh, merasakan sesuatu hal yang ingin menyerah dan tertekan mereka. Dan mereka selalu bicara. Di dalam kitab Ibrani 10:39 dikatakan, tetapi kita tidak termasuk orang yang mengundurkan diri walaupun banyak sekali kelelahan, kita mau menyerah, banyak sekali problema, banyak sekali hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, kita tidak bisa pecahkan. Tapi kita tidak akan mundurkan diri, apalagi binasa. Why? Karena kita adalah orang yang percaya, orang yang punya iman. Dan karena kita punya iman, kita mempunyai hidup. Karena kita punya iman, kita punya kebenaran, hidup dalam kebenaran. Sehingga iman menunjukkan, kita penulis Ibrani menunjukkan, apakah Rasul Paulus masih diperdebatkan siapa yang menulis kitab Ibrani ini. Tetaplah setia. Karena dengan iman kita bisa setia. Dengan iman kita bisa sampai tahap akhir. Di dalam 2 Timotius yang kita lihat gambar sebelah kanan menunjukkan bahwa ada yang katakan ini berusaha surat Paulus kepada Timotius katakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Gara-gara imanlah aku bisa mencapai garis yang akhir. Gara-gara imanlah aku bisa mengakhiri pertandingan yang baik. Sama dengan yang Ibrani katakan, kita tidak akan binasa, kita tidak mau mundur diri, kita hanya mau maju. Kita mau maju terus karena kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita bisa percaya? Karena kita mempunyai iman. Nah, di sini kita lihat bahwa iman itu besar sekali kekuatannya. Tanpa iman kita bukan apa-apa. Tanpa iman, jamahan Tuhan tidak terasa. Tanpa iman, Allah Roh Kudus yang datang dalam diri kita, kita tidak akan bisa rasakan. Karena kita tidak mempunyai kepercayaan, kita tidak mempunyai kebertumpuan hidup dan keberserahan. Hanya lewat iman. Sekarang kita lihat Rasul Paulus. Dari kitab Roma. Nanti kita lihat ya, tiga ayat-ayat dari Roma, Galatia, ya, maupun dari kitab Ibrani kita lihat definisi iman itu ya. Di dalam Roma 1:17 Rasul Paulus mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam apa? Di dalam iman. Jadi kalau kita punya iman, di dalam iman kita ternyata akan nyata, kelihatan kebenaran Allah. Ya. Jadi kita mengetahui kebenaran Allah hanya dari iman. Nah, itu yang dikatakan sebagai iman sejati. Karena iman gitu, iman sejati artinya iman yang berasal dari Roh Kudus sendiri. Dan Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita kebenaran Allah. Kebenaran Allah akan menyatakan bahwa apa-apa yang membuat kita gelisah, yang membuat kita berasa guilty, apa-apa yang membuat kita merasa berdosa, artinya itu bukan berasal dari kebenaran Allah. Artinya itu sesuatu yang memang kita bisa memberontak karena di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, karunia Roh Kudus sudah ada yang bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Sehingga di Roma 1:17 dikatakan sebab di dalam iman nyata kebenaran Allah yang berangkat dari iman dan memimpin kepada iman kembali, iman pada Allah. Seperti ada yang tertulis.
orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Nah, iman ini bahasa Yunani namanya pistis ya. Saya tulis itu ya. Artinya iman, kepercayaan, keyakinan personal kepada Allah. Ya. Artinya bahwa cara kita untuk hidup, bahwa kebenaran itu hanya ada lewat iman. Bukan kita melakukan sesuatu. Bukan malah kita melakukan apa namanya kitab-kitab zaman Taurat dulu yang orang-orang Israel lakukan. Mereka bisa masuk surga, tapi justru yang dikatakan oleh Paulus berusaha dikatakan bahwa iman adalah dasarnya. Iman yang merasakan kebenaran. Iman yang memimpin kita kepada Tuhan. Iman yang membenarkan kita jadi orang yang benar, kita hidup yang benar, kita hidup walaupun kadang-kadang kita berbuat kesalahan, kita berbuat kelalaian, kita mengaku bahwa kita orang berdosa, tapi dengan iman kita akan dibenarkan. Jadi iman itu sebenarnya cara hidup yang tergantung daripada cinta Tuhan. Cinta Tuhan artinya rahmat Tuhan. Jadi iman adalah jalan pembenaran, saluran pembenaran menurut Rasul Paulus ini kepada kitab Roma. Nah, tapi dia punya definisi yang lainnya, Paulus ya. Dia katakan orang yang benar akan hidup oleh iman tadi kan. Ya kalau tadi kita apa bedanya? Yang pertama, jalan pembenaran itu lewat iman. Nah, yang kedua ini apa? Yang kedua adalah kalau kita mau hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan, kita harus punya iman. Itulah yang dikatakan orang yang benar di dalam Galatia 3:11. Dikatakan orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau tadi kebenaran lewat iman, tapi kalau kita mau hidup yang benar, kita harus punya iman. Jadi tidak ada orang yang dibenarkan oleh hukum, tidak akan orang misalnya aja zaman dahulu kala, dia harus mempersembahkan kurban, artinya mesti menyembelih domba, mesti menyembelih apapun juga ya. Itu tidak bisa dibenarkan. Hanya yang membenarkan adalah iman. Kalau dia mau menyembelih, itu adalah konsekuensi daripada iman. Kalau dia memberikan sesuatu pada teman-temannya, itu adalah konsekuensi dari iman. Karena iman dia hidup dalam Tuhan, maka dia mempunyai iman yang benar. Iman yang sejati. Iman yang membawa dia kepada kekuasaan Tuhan. Jadi di Galatia 2 ini, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh hukum di hadapan Allah. Tapi iman adalah satu-satunya. Bukan hanya ketaatan, tapi justru dia yang mempunyai, yang membedakan. Hukum hidup menurut hukum yang dulu diketahui hukum Taurat, dan hidup lewat roh, menurut roh. Nah itu adalah yang kedua dari Rasul Paulus. Yang ketiga adalah penulis Ibrani. Ini mungkin ditulis oleh Rasul Paulus, tapi atau mungkin juga ditulis oleh orang-orang lainnya. Apakah definisi iman yang menurut kitab Ibrani? Hebrew ya. Dikatakan 10:38 Ibrani, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila dia mengundurkan diri dari imannya, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Nah, ini artinya apa? Untuk kita yang mengalami problem yang seperti yang kita bicarakan dari permulaan tadi, kita menjadi orang-orang yang tertekan, kita punya masalah yang membuat kita stres, depresi, kita membuat banyak sekali merasakan kok di pundakku ini banyak sekali ya hal-hal yang menyesatkan, yang menjadi persoalan yang aku susah sekali untuk menghilangkan, aku susah sekali untuk keluar dari problem-problem hidup ini. Justru inilah kitab Ibrani mengatakan, kalau kita punya iman, kita akan tetap bertahan. Kalau kita akan mempunyai iman, kita akan tetap berharap. Kalau kita punya iman, kita akan tetap setia. Jadi kalau kita jatuh pada waktu kita punya problem, waktu kita punya masalah, apalagi masalah itu makin membukit, membesar, bahkan kadang-kadang kita menjadi depresif, kita menjadi tidak tahu apa yang tidak kita lakuin. Itu artinya kita tidak punya iman. Kita tidak mempunyai pengharapan antara cipta kasih yang selalu datang kepada kita. Sehingga
Kesetiaan itu didasari oleh iman. Kesetiaan itu akan menjadi dasar bahwa iman kita besar dari. Jadi dalam masalah apapun, kita akan bertekun pada Tuhan. Nah, disitulah definisi iman menurut penulis Ibrani. Sehingga kalau kita satukan dari tiga, dari kitab Roma, kitab Galatia, kitab Ibrani, maka kita bisa lihat di sini. Roma tadi kita bicarakan, iman adalah saluran pembenaran, soteriologis artinya di dalam definisi teologinya, artinya itu hukum keselamatan yang menyelamatkan kita. Rasul Paulus yang nulis di Roma, kitab Roma, satu-satunya yang menyelamatkan adalah iman. Ya. Di dalam Galatia, iman adalah artinya apa? Ya tidak melakukan hukum, tapi mempunyai kebenaran dalam tubuh kita. Dan menurut kitab Ibrani, iman adalah ketekunan dalam penderitaan. Artinya kalau kita mesti masalah apapun, tapi kita tekun, kan iman akan di sana, maka semua itu akan bisa dipecahkan. Nah, ini yang menghubungkan di antara tiga ini, menghubungkan pada Nabi Habakuk tadi, bahwa orang yang benar akan hidup oleh imannya. Ini definisi yang kita pakai sebagai orang anak-anak Tuhan. Orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi kalau hidup kita tidak benar, kita gampang menyerah. Kita tidak mencapai garis finish. Means that we don't have the faith in Lord. Means we do not believe in Him. Means our life is not surrendering enough to the Lord. Kita tidak berserah dengan keseluruhan hati pada Tuhan. Karena apa? Kita tidak punya iman. Sehingga karena kita tidak punya iman, kita tidak dibenarkan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mendapat pengajaran bahwa inilah hidup yang benar. Seperti yang Nabi Habakuk katakan. Jadi kalau kita bicara mengenai iman, itu adalah tentang kesetiaan dengan keberanian, kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Dan Allah akan berjanji apabila kita punya iman. Di dalam dunia yang tidak pasti ini, dia akan selalu membuat hidup kita miserable. Kenapa kadang-kadang kita itu kok putus asa dan lain-lain? Karena kita tidak punya iman. Tapi kalau Allah bilang, kalau engkau punya iman, engkau selalu mengharap pada iman, maka aku akan datang, aku janjiku akan memberikan damai sejahtera. Aku akan memberikan kehidupan yang baik, aku akan memberikan karunia di dalam kehidupanmu. Nah, itu yang kita lihat. Ini adalah basis daripada iman, dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya. Nah, di samping tadi tiga itu ada banyak sekali ya, contoh-contoh citra-citra iman yang kita bisa pelajari di Injil ya. Misalnya satu tadi mengenai keselamatan ya. Di dalam kitab Roma yang lain, Paulus juga mengatakan, sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya. Ini adalah iman sebagai sarana pembenaran sehingga diberikan keselamatan. Nah, tapi iman kalau kita lihat juga bersifat untuk mengantarkan kita kepada Kristus. Nah, dalam kitab dalam studi teologi disebut sebagai kristologi. Ya. Ilmu yang mempelajari, ilmu teologi yang mempelajari kekristusan, sifat-sifat Kristus, the faith, the characteristic of the Messiah. Messiah itu kan Kristus. Jadi kalau kita lihat Ibrani 11:1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Yang kita harapkan adalah kehidupan di dalam Kristus Yesus. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, kadang-kadang kita tidak bisa melihat Kristus sendiri, tapi kita merasakan. Kita bisa mempunyai pengetahuan tentang Kristus yang tidak kita lihat. Nah, itulah kristologi di dalam kitab Ibrani 11:1. Mengenai gereja juga ada iman. Mengenai kalau kita bicara mengenai kitab Efesus ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus maupun kepada surat Petrus katakan. Efesus 4:45, saya ambil salah satu. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kita mengarah kepada siapa? Karena iman, satu tubuh, satu roh, mengarah kepada tubuh Kristus dalam komunitas rohani.
Jadi kitab Efesus ini, Rasul Paulus tulisan kepada Efesus mengatakan bahwa ini adalah dasar-dasar daripada gerejawi. Ini adalah dasar-dasar pada eklesia, pada gereja. Maka disebut sebagai eklesiologis. Cabang teologi yang mempelajari tentang sifat-sifat gereja. Nah, ini ada di dalam Efesus lewat iman. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil menjadi satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, yaitu dalam satu Tuhan, satu iman. Iman akan Kristus Yesus. Kita tidak mengimani orang-orang lain, tidak mengimani Tuhan lain, hanya pada Kristus Yesus. Satu baptisannya. Bisa juga mengenai eksistensi manusia, eksistensi Allah yang yang berada di dalam kehidupan kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kalau sudah memelihara iman dalam 2 Timotius 4:7 dikatakan, artinya kita mempunyai perjuangan. Kalau kita punya iman, kita akan bisa berjuang dan kita berani untuk melawan hal-hal yang mendobrak hidup kita karena kita punya iman, kita punya power. Di dalam kesetiaan hidup kita, kita akan mencapai garis akhir. The finish line. Dan itu membutuhkan endurance kadang-kadang. Karena pertandingan itu seringnya tidak langsung kelar. Pertandingan itu tidak langsung kita menang. Tapi justru kekuatan untuk selalu melawan, selalu bertanding, dan setia pada pertandingan itu, itulah endurance. Dan itulah yang ditopang kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi walaupun kita ada problem saat ini, mungkin besok tidak kelar, minggu depan tidak kelar, bulan depan tidak kelar, tahun depan tidak kelar. Kadang-kadang bertahun-tahun baru kelar. Tapi kalau kita endure di dalam Tuhan, kalau kita benar-benar mempunyai kekuatan untuk melawan semua ini di dalam Tuhan karena kita punya iman, maka kita akan mencapai garis akhir. Maka waktunya akan tercapai bahwa kita sudah complete the whole process. Kelar dalam proses itu. Dan itu karena apa? Karena iman yang kita pelihara. Itulah yang dikatakan oleh 2 Timotius 4:7 bahwa kalau kita tidak punya iman, kita tidak bisa mengakhiri pertandingan apapun, apalagi sampai kita punya endurance sampai batas akhir. Tidak mungkin terjadi. Kehidupan kita tidak akan menjadi lebih baik, masalah akan tetap jalan. Kalau kita tidak punya iman, maka kita tidak mencapai kesuksesan, kita tidak bisa mencapai damai kesejahteraan. Itu pesan Tuhan lewat 2 Timotius. Dan yang terakhir, ini lebih ke arah eskatologis zaman akhir. Ya. Sebab dari 1 Yohanes katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Orang yang lahir dari Allah siapa yang punya iman? Ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Hanya dengan iman kita bisa mengalahkan duniawi. Dengan perkataan lain, kalau kita tidak punya iman, dunia akan berkuasa di dalam hidup kita. Nah, ini citra iman di luar Injil ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, Perjanjian Lama itu mengatakan iman tuh hanya 10 kali. Saya udah hitung nih 10 kali ya. Akarnya 100 kali, tapi iman, kata iman, eksplisit iman, yang disebut sebagai emunah atau amen, ini bahasa Ibrani, hanya 10 kali. Tapi lihat di Perjanjian Baru, bukannya Perjanjian Baru itu menggenapi Perjanjian Lama. Bukannya Kristus Yesus itu menggenapi hukum Taurat dan nabi-nabi lainnya. Demikian apa yang diajarkan oleh Kristus Yesus, Yesus Kristus, apa yang diajarkan oleh penulis-penulis kitab-kitab di luar keempat Injil adalah kita punya iman. Tahu dari mana? Iman sudah dihitung. Dia diucapkan 240 sampai 250 kali dalam basis Perjanjian Baru. Ya, kalau kita bicara kata dan verba yaitu pistis dan pisteu ada 480 kali. Artinya iman itu benar-benar diajarkan selain kasih, pengharapan, iman.
Jelas sekali bahwa iman itu penting sekali di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri akan mengajarkan bahwa iman itu adalah yang salah satu yang paling penting. Nanti sebentar lagi kita akan menuju bagaimana definisi Tuhan Yesus sendiri mengenai iman. Kita udah belajar mengenai Rasul Paulus, Ibrani, dan lain-lain. Saya tambahkan satu lagi, Ibrani ya. Ini adalah satu-satunya definisi formal iman di dalam Perjanjian Baru. Jadi definisinya itu bukan dari Rasul Paulus, dari Yesus sendiri tidak pernah memberikan definisi formal daripada iman. Petrus, Yakobus, dan lain-lainnya tidak pernah satupun penulis-penulis memberikan definisi formal iman, kecuali Ibrani. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, ini boleh dihafalkan ya. Dasar dari pengharapan. Dasar yang kita harapkan. Dan dia bukan hanya dasar dari pengharapan saja, tapi dia merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Jadi kita melihat sesuatu tiba-tiba terjadi, kita tidak memikirkan bahwa sesuatu akan terjadi, tiba-tiba terjadi pada saat yang tidak kita harapkan. Itulah karena kita punya iman. Dan itulah bukti bahwa yang kita harapkan terjadi karena kita punya iman. Wah, ini dahsyat definisinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti bahwa sesuatu yang tidak kita lihat itu artinya pemberian Allah. Bukti dari segala sesuatu yang kita lihat artinya cinta kasih yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita. Kita tidak bisa lihat Tuhan, tapi kita merasakan karena cintanya itu selalu menggenggam. Cinta Tuhan Yesus menggenggam kita, seperti yang kita baca tadi. Dan disitulah karena kita punya iman. Dan di sini disebut sebagai lex definita, yaitu definisi formal iman dalam Perjanjian Baru. Di mana ada dua konsep yang penting. Yang pertama adalah hipostasis, artinya dasar keyakinan mantap yang kita harapkan. Bukan hal-hal yang kosong, bukan hal dasar yang tidak memberikan, bukan hal yang sangat menjanjikan tapi tidak ada dasarnya. Tapi justru dia menjadi keyakinan dan kemantapan karena dia berasal dari Tuhan. Dan yang kedua adalah buktinya. Yang tadi dasar yang kita harapkan. Yang kedua adalah buktinya, elegekos bahasanya, bahasa Yunaninya. Artinya secara rasional kita membuktikan bukti bahwa Thomas mau ketemu Yesus, benar nggak engkau nih Yesus yang dulu mati? Yesus katakan, ya engkau percaya padaku karena engkau sudah melihat aku. Tapi siapa yang tidak melihat tetap percaya, itulah yang dikaruniai kasih karunia oleh Tuhan. Dan ini yang diharapkan. Supaya kita mengerti bahwa kadang-kadang kita tidak mempunyai penglihatan, kadang-kadang kita tidak bisa melihat, kadang-kadang tidak bisa merasakan, tapi ada sesuatu hal yang terjadi. Itu buktinya, itulah karena iman. Jadi iman bukan hanya sekedar percaya tanpa bukti, ya. Tapi kita mempunyai keyakinan berdasarkan pengharapan. Nah, kalau kita mempunyai keyakinan atas pengharapan itu berarti rohani, berasal dari Roh Kudus, berasal dari yang suci, in the sanctuary of our heart, in the Holy Spirit, in which the Holy Spirit resides. Holy Spirit kita rasakan, Tuhan Yesus kita rasakan, Bapa di surga karunia yang kita rasakan. Tidak kelihatan secara indrawi, tapi kita rasakan. Itulah iman, ya, dan bukti dari yang tidak kita lihat. Sekarang kita kembali kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus itu punya definisi khusus iman? Ternyata juga tidak. Di dalam Injil-Injil yang kita lihat, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah dikatakan iman itu adalah gini-gini ya. Ini definisiku tentang iman. Kamu sih ngerti. Kamu harus aku tes ya lain kali ya. Tidak pernah Yesus memberikan iman. Tapi Yesus selalu memberikan contoh-contoh, penggambaran, penilaian, menyingkap dengan caranya sendiri. Iman dicontohkan bagaimana? Satu, dia memuji orang-orang, ya, orang yang sakit menjadi sembuh. Oh, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian dia bertanya retorik tentang keberadaan imam, ya.
Konsekuensi iman yang menyelamatkan. Lazarus bisa hidup kembali. Imannya juga yang menyelamatkan, ya. Kemudian dia naik perahu. Murid-murid pada takut karena di situ gelombang dan angin yang besar. Dia juga menunjukkan, semana seimanmu kok kamu bisa jatuh pada ketakutan. Kemudian mukjizat dengan 5 roti. Dia bisa menunjukkan bahwa dengan mukjizat dia bisa menggandakan roti. Atau air putih bisa jadi anggur. Disitulah iman. Terjadi kemukjizatan. Ya. Jadi Yesus sendiri tidak pernah menunjukkan iman. Nah, kita pelajari lebih lanjut, ya. Yang pertama, di dalam kitab Markus 5:34 dikatakan, "Hai anak-anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Artinya apa? Yesus ini menyamakan iman di dalam definisi Yesus. Iman itu adalah penyembuhan. Karena apa? Karena dengan iman dia bisa menyerahkan dirinya total kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Mesias, mengakui Yesus sebagai penyelamat, mengakui Yesus sebagai penyembuh. Dengan begitulah orang punya iman di dalam pemerintahan dan di dalam pengertian Yesus adalah orang yang mempunyai kepercayaan total. Kepercayaan yang total dan personal kepada Yesus. Kalau kita percaya itu, maka kita akan bisa sembuh, kita akan bisa selamat, kita bisa apapun juga. Itu adalah definisi yang pertama. Definisi yang kedua menurut Yesus, jangan takut, percaya saja. Itu dalam Markus 5:36 dikatakan. Yesus malah mengkontraskan, ya, iman dengan ketakutan, di mana pada waktu itu murid-murid naik perahu dan di situ banyak sekali angin puting beliung yang begitu menakutkan, takut. Murid-murid pada takut perahunya akan jatuh dan mereka akan masuk ke dalam danau dan mereka akan mati. Jangan takut, percaya saja. Apa yang Yesus katakan? Yesus mengkontraskan iman dengan ketakutan. Jadi ini keberanian. Jadi iman, definisi kedua adalah keberanian. Di mana kalau kita berani, di situ Tuhan akan mengintervensi ketakutan kita. Kalau kita hanya berani, tapi hanya mengucapkan dan kelihatannya berani, tapi di dalam dirinya kita itu ketakutan, berarti kita itu tidak punya iman dan kita itu akan merasakan tidak ada bantuan dari Allah karena ketakutan itu sendiri yang menyandera kita. Ketakutan itu sendiri yang mengkerdilkan kita. Jadi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu punya iman, kamu tidak takut. Kalau kamu tidak takut, itu adalah bukti bahwa kamu punya iman. Intervensi ilahi yang ada di dalam keberanian itulah yang Yesus maksud dengan iman membuka jalan bagi karya Allah. Definisi yang ketiga, imanmu kok cuma sebesar biji, ya. Kalau zaman sekarang itu kan mustard seed, ya, biji sesawi, ya. Itu kalau di dalam Matius 17:20 atau apa namanya, kalau kita onde-onde itu kan banyak tuh biji-bijinya itu, ya. Kok cuman sebesar itu sih? Kok kecil sekali ya imanmu, ya? Dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita besar atau kecil, kalau Yesus bilang, oh ya imanmu besar maka engkau sembuh. Atau imanmu kecil makanya kamu tidak bisa memindahkan gunung. Nggak bisa membuat sesuatu yang terjadi. Jadi iman di mata Yesus itu bisa besar, bisa kecil. Artinya Tuhan melihat seberapa besar, seberapa kecil iman kita. Dan dia memberikan hal-hal dan dia akan sangat kecewa kalau kita sudah diberikan banyak cinta kasih, banyak beri pengharapan, banyak pertolongan dalam kehidupan kita. Tapi iman kita masih kecil. Tuhan bisa menilai loh. Tuhan bisa mengukur loh. Tuhan bisa memberikan pengertian di dalam dirinya. Kita ini mempunyai iman besar atau kecil. Tapi kalau iman kita masih kecil, apakah berarti stay kecil atau tinggal kecil? Tidak. Iman bisa bertumbuh. Iman bisa diperbesar. Tergantung apa? Tergantung berapa kita mau mendekatkan diri pada Tuhan.
Tergantung berapa kita mau bertumpu sama Tuhan sehingga semua yang Tuhan berikan kita rasakan. Dan disitulah iman bekerja. Jadi tergantung pada hati nurani kita, seberapa mau kita dekat dengannya. Tapi apa yang Tuhan ajarkan adalah Tuhan bisa melihat iman kita. Jangan diharap, oh ya nanti kita doa, doa, doa aja, doa. Banyak sekali bermacam-macam doa, doa syafaat, doa novena, macam-macam doa. Tapi kalau iman kecil, tetap Tuhan bisa melihat seberapa besar keyakinan kita. Seberapa besar kepercayaan kita kepadanya. Kalau kita merasa bahwa kita mempunyai iman yang kecil dan kita masih bertumpu pada dunia, maka Tuhan kita bisa minta Tuhan Allah Roh Kudus untuk membesarkan iman kita sehingga kita benar-benar memberikan semua yang kita punya, hati nurani kita, iman kita kepadanya sehingga terbuka kepadanya. Nah, itu definisi yang ketiga. Ukuran dari iman. Definisi yang keempat. Di dalam Matius dikatakan, Tuhan, aku tidak layak engkau datang ke rumahku. Tapi katakan saja, maka aku akan sembuh atau hambaku akan sembuh. Ya. Ini kalau di gereja, kita selalu bicarakan. Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. Aku tidak layak engkau datang. Tapi katakan saja, maka aku akan sembuh. Hambaku akan sembuh. Nah ini Yesus katakan, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini, hanya katakan, hanya Yesus secara katakan, hanya Yesus whisper, hanya Yesus sabdakan, hanya Yesus firmankan, akan menyembuhkan kita. Dan itulah, kalau kita sudah mempunyai itu, kita mempunyai besar sekali iman kita. Kalau iman kita sembuh, besar, maka berarti apa? Disinilah kita mengenal dirinya. Mengenal Yesus siapa, karena Yesus tahu bahwa tidak melihat, tapi kalau kita bilang kepada Yesus, sabdalah saja, berfirmanlah saja, berkatalah saja, maka aku akan sembuh. Bersabdalah saja, maka engkau akan memberikan penyembuhan pada diriku. Penyembuhan spiritual, penyembuhan psikologikal, penyembuhan fisik, penyembuhan apapun. Menghilangkan semua masalah di diriku. Menghilangkan semua problema-problema hidup yang aku tanggung di bahuku. Semuanya kalau kita hanya minta Yesus, maka kita akan menghilangkan itu semua. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus justru mengatakan pengakuan otoritas Yesus itu yang menyembuhkan. Pengakuan akan otoritas itu yang membesarkan daripada iman dan berdasarkan iman. Itu yang akan memberikan kehidupan yang lebih baik dalam diri kita. That's why when we pray, Lord, I'm not worthy to receive you. But only say the word and I shall be healed. Itu artinya kita menunjukkan seberapa besar iman kita dan Tuhan akan bisa mengukur kalau kita mengatakan itu dengan iman yang besar. Tuhan akan memberikan karunia yang besar. Doa yang benar adalah doa yang mempunyai power yang didasari iman. Nah ini Tuhan sudah katakan. Ya. Kemudian yang terakhir, definisi yang berikutnya. Ada dari Lukas 7:50 atau Lukas 8:48. Imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Ini soteriologi mengenai keselamatan. Seperti kata Rasul Paulus juga, imanmu yang menyelamatkan engkau. Artinya apa? Terjadinya perubahan dalam hidup kita. Terjadinya perbaikan dalam kita, penyembuhan dan lain-lain secara rohani maupun jasmani itu berhubungan dengan iman karena iman kita sebesar apapun akan menyelamatkan, memberikan kebaikan, memberikan perbaikan, memberikan pengampunan, memberikan kedamaian dalam diri kita. Jadi iman yang menyelamatkan. Ya, jadi dari tadi kita bicarakan mengenai iman kepercayaan total, respons aktif, kemudian Tuhan bisa melihat kita, iman kita besar atau kecil, atau yang dibicarakan mengenai pengakuan akan otoritas Yesus. Ya Tuhan, aku tidak layak bilang kau datang, tetapi bersabda saja maka aku akan sembuh. Itu memberikan iman, penyembuhan, memberikan iman yang besar dan yang menyelamatkan kita.
Jadi di dalam definisi Yesus adalah respons kita bahwa iman adalah respons orang yang percaya, orang yang menaruh harapan, orang yang menaruh kasih di dalam Yesus. Sebagai anak Allah, sebagai Mesias, sebagai penyelamat kita dan penebus dosa-dosa kita. Kalau kita tidak mempunyai iman sebesar itu kepada Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau tidak percaya pada kekuatanku. Engkau bahkan tidak percaya pada kekuasaanku. Engkau tidak percaya pada apa yang aku bisa lakukan. Tapi kalau engkau mempunyai iman akan kebenaran kepada diriku melalui Roh Kudus, maka aku akan bisa membantumu. Maka Yohanes katakan, kalau kita mempunyai iman besar sekali, jangan gelisah, hanya percaya saja, hanya punya iman, maka kita akan diselamatkan. Kita akan diberikan kesejahteraan. Yohanes 14:25 yang sangat famous, yang sangat terkenal katakan, akulah, Yesuslah, aku Yesus, kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup selalu, walaupun dia sudah mati. Satu hari kita akan mati, tapi kalau kita percaya, kita akan hidup dalam kerajaan surga. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku tidak akan mati selamanya. Kita akan diberikan kehidupan yang forever. Kehidupan yang selalu ada. Pertanyaannya, apakah kita percaya mengenai hal ini? Jadi iman itu adalah keterbukaan hati kita yang utuh dan personal kepada Yesus, kepada Mesaya, kepada Sang Penyelamat penebus dosa kita. Karena dia adalah anak Allah, putra Allah yang hidup. Hidupnya kapan? Bukan zaman hidup pada waktu umur 30 dia, bukan. Tapi hidup yang zaman now. Tahun 2025, Tuhan Yesus ada. Dia hidup. Dan dia melihat di dalam diri kita siapa yang percaya, siapa yang punya iman. Siapa yang punya iman tapi redup. Siapa yang punya iman tapi besar, setinggi gunung. Dia bisa melihat. Jadi teman-teman, kita lihat. Kita tidak harus membuktikan empiris melihat bahwa Tuhan Yesus ada di sebelah kita. Dia tetap menggenggam kita dan itulah definisi iman. Kita tidak hanya mengaku-ngaku kita cinta Yesus, kita berterima kasih pada Yesus, tapi kalau iman kita yang kita punyai, hanya kamu dan Tuhan sendiri yang bisa melihat. Karena kamu bisa bicara, tapi kamu tidak punya iman. Kita tidak akan bisa membuktikan kepada siapapun seberapa sebenarnya iman kita. Hanya kita dengan Tuhan. Dan Tuhan akan bisa melihat seberapa besar iman kita. Dan karena iman yang besar, kita akan bisa menjadi anak Allah yang diselamatkan, yang dipulihkan dari masalah-masalah. Dan satu hari kita akan diundang masuk dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya iman itu adalah relasi yang penuh dengan kepercayaan dan penyerahan diri, surrenderness, keberserahan kita kepada Tuhan yang mengasihi, kepada Tuhan yang menyelamatkan, kepada Tuhan yang memulihkan hidup kita. Bukan hanya sekedar keyakinan, tapi penyerahan total ya teman-teman ya. Penyerahan total bahwa karena kita mengasihi Allah, karena Allah sudah datang mengasihi kita dalam kebenaran, maka kita mempunyai iman yang kekal, iman yang kuat. Tinggal kita bertanya-tanya, seberapa besar sih iman kita kepadanya? Seberapa besar sih kita bisa mempertaruhkan iman kita atas kehidupan kita, karena Tuhan akan melihat langsung di dalam diri kita, dalam hati sanubari kita. Maka itu ya, grup kita kan namanya Living Christian Faith Community. Kita artinya punya faith, kita punya iman. Kita iman ini bukan hanya disimpan dalam diri, tapi justru Tuhan katakan bahwa engkau juga harus melakukan. Jadi live it. Lakukanlah, hidupi iman itu. Bukan hanya dalam diri kita, bukan hanya diam-diam, tapi iman harus dihidupkan. Caranya gimana menghidupi iman? Yang pertama, kita ingat perintah Tuhan. Apakah perintahmu, Tuhan? Yang pertama adalah cintailah Bapamu.
di surga. Yang kedua, cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Itulah living with faith. Itulah menghidupi iman kita. Itu adalah perintah Tuhan ya, bukan perintah orang, bukan perintah siapapun juga, tapi justru perintah Tuhan yang pertama. Di dalam Markus 11:24 dikatakan, Tuhan Yesus yang katakan, karena itu aku berkata kepadamu, aku mengajarkan kepadamu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, apa saja yang engkau inginkan. Kalau engkau berdoa dengan percaya, dengan iman, bahwa engkau telah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Engkau akan memilikinya. Jadi kalau kita berdoa, jangan gerambiang, jangan hanya ngomong, tapi rasakan Roh Kudus. Percaya bahwa Tuhan hadir. Percaya bahwa kasih karunia Allah memberikan yang terbaik buat kita. Iman yang itulah yang dilihat Tuhan. Bukan iman yang sebesar biji sesawi. Bukan iman yang sebesar sesame seed, ya. Bukan itu, tapi justru iman yang besar. Mengatakan Tuhan Yesus, katakan kalau kita berdoa dengan iman yang besar, kita percaya dengan iman bahwa kita telah menerima. Disitulah power daripada doa itu. Disitulah kekuatan yang membuat apa yang kita doakan, yang kita harapkan akan menjadi kenyataan. Itu ajaran Tuhan Yesus sendiri. Bukan dari buku-buku lain, dari Injil Markus 11:24. Jadi kalau kita berdoa mulai sekarang, punyalah iman. Yang penting itu iman, bukan hanya ngomong. Bla, 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 bla. Bukan ngomongnya saja atau indah doanya, bukan. Tapi iman yang menyelamatkan, iman yang membesarkan, iman yang memungkinkan bahwa kita menerima karunia Allah dari doa kita. Karena iman kita yang besar, maka kita akan mendapatkan, kita akan memilikinya. Dan itu harus kita percaya, janji Tuhan. Janji Tuhan sendiri yang kita diajarkan kepada kita. Harus kita berdoa dengan iman yang besar. Kalau dengan doa yang dikatakan oleh orang yang benar, dengan iman yang besar, akan besar powernya. Tuhan tidak akan menaikkan janji. Tuhan akan selalu memberikan terbaik asal kita punya iman kepadanya.